Selamat siang Bu Reti. Bagaimana kabar Bu Reti hari ini? Selamat siang Bu Tia. Kalau kabar sih alhamdulillah saya sehat, saya baik. Cuma belakangan ini ada yang mengganggu pikiran dan perasaan saya Bu Tia. Bolehkah saya tahu Bu Reti apa yang menyebabkan Bu Reti galau? Kalau diperkenankan, Boleh sedikit saya cerita ya Bu ya. silahkan Bu Jadi Reti. gini Bu, Pada saya, silahkan Bu. di kelas gitu ya, belakangan ini saya merasa kalau anak-anak di kelas saya itu kok jadi hiperaktif gitu ya. Mereka cenderung nggak bisa diem Bu Tia, apalagi anak usia Hmm, TK baru duduk sekian detik aja udah keluar lagi, udah jalan-jalan lagi. Seperti hmm. itu Bu Tia. Memang anak hiperaktif seperti apa yang Ibu Reti maksud, Bu? Jadi gini Bu, beberapa ya, jadi nggak semua sih. Jadi Hmm, beberapa anak yang kalau misalnya lagi kegiatan pagi, pembukaan pagi duduk circle time, dia hmm, cenderung langsung pergi gitu ya. Dia malah jalan-jalan, dia mengambil mainan yang lain, sehingga itu kan menyebabkan mempengaruhi anak yang lain gitu ya. Jadi gagal fokus tuh. Jadi menyebabkan suasana kelas jadi nggak kondusif Bu Tia. hmm. Iya, iya, ya. Saya mengerti itu bisa menjadi tantangan buat Ibu. Apa yang sudah pernah Ibu Reti coba lakukan sejauh ini dalam menangani anak yang hiperaktif seperti tadi yang di kelas, Bu? Jadi gini Bu, saya pernah mencoba sih ya memfasilitasi mereka dengan games gitu, dengan Mhm, permainan gerak dan lagu. mhm, Nah, saya rasa gitu ya, ketika saya mengadakan games, permainan itu, saya dapat memfasilitasi mereka untuk menguras energi mereka. Namun ternyata tetap saja masih belum fokus, mereka masih cenderung main-main gitu Bu. mhm. Iya, tapi Bu, bagus itu merupakan langkah awal yang baik, Bu. Apakah Ibu pernah mempertimbangkan cara atau strategi yang lain, Bu, kira-kira, Bu? Nah, belum sih ya. Maksudnya saya belum mencoba strategi yang lain, Bu Tia. Cuma di sini saya itu ingin gitu ya. Mungkin saya mulai memikirkan nih, bagaimana kalau gitu ya. Misalnya saya menggunakan jadwal rutinitas harian gitu. Ya, Hmm, secara struktur, jadi anak udah tahu nih ya. Jadi kalau misalnya sudah pembukaan kegiatannya langsung absensi, langsung ada gerak lagu sebelum ke inti gitu. Jadi si jadwalnya itu runtut gitu ya. Nah, mhm. jadi saya tuh berpikiran apakah saya mau buat jadwal struktur kayak gitu ya dengan disepakati bareng anak-anak gitu Bu Tia. Nah, iya Ibu boleh dicoba itu Bu. Menurut Ibu apa kelebihan yang dirasakan ketika anak-anak nantinya akan diberikan jadwal yang struktur tadi Bu, kira-kira? Nah, mungkin ya ketika saya memberikan jadwal tersebut gitu ya, anak akan menjadi lebih penasaran dan tahu gitu ya. Oh, nanti Mhm, ketika Bu Reti kalau misalnya sudah berdoa, oh pasti ada lagu baru gitu ya misalnya. Nah, mhm, itu. Kemudian saya rasa juga ketika nanti saya memberikan jadwal struktur tersebut, anak bisa jadi lebih disiplin terhadap waktunya gitu, betul ya. iya betul Bu, betul. Bagus sekali Bu idenya itu, mudah-mudahan nanti, terlaksana Ibu ya. Jadi sekarang bagaimana cara Bu Reti mengimplementasikan hal tersebut Bu? Jadi cara saya mungkin ya yang pertama gitu ya Bu Tia ya, saya akan membuat jadwal harian ya, yang dimana jadwal harian tersebut disepakati bersama gitu ya antara guru dan anak. Nah, Mhm, jadwal itu kita mhm, kita kasih tahu mana jadwal bermain, kapan waktunya belajar gitu ya. Nah, mhm. kemudian mungkin saya mencoba juga untuk mempertahankan konsistensi dengan jadwal tersebut gitu. Ketika ada anak-anak yang mengetahui apa yang akan terjadi, nah mungkin kan cenderung di situ anak-anak merasa tenang gitu ya. Iya. Jadi dia udah ingat, oh nanti ada ini gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya. Iya. Wah, itu saya setuju Bu, dengan rencana Ibu itu. Kemudian kira-kira siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam melakukan hal tersebut Bu? Mungkin ya yang bisa saya ajak gitu ya Mhm, untuk dilibatkan dalam hal ini. mhm. Yang pertama saya akan mengajak dulu teman rekan sejawat saya ya Bu Tia ya, Iya, karena iya, ketika teman rekan sejawat jadi supaya berkesinambungan gitu apa yang iya. sudah saya ajarkan kepada anak ini gitu. Jadi Mhm, dia juga ikut mengiyahkan gitu. Jadi kita mhm. maksudnya senada, seirama gitu kalau memberikan layanan kepada anak. Mungkin seperti itu Bu Tia. Iya.
Betul Bu, betul sekali. Dengan begitu nanti diberikan juga instruksi secara singkat dan jelas sebelum setiap aktivitas agar mereka tahu apa yang akan dilakukan dan diharapkan ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Reti ya. Apa yang sudah direncanakan Bu Reti, saya doakan Bu Reti mudah-mudahan tetap semangat, tetap menjadi guru yang dirindukan anak-anak dan tetap jangan pantang menyerah dengan segala usaha-usahanya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tia. Berkat saya cerita sama Bu Tia, saya jadi plong dan mudah-mudahan saya selalu semangat membersamai anak-anak di kelas. Terima kasih Bu Tia. Ya, Iya, Bu Reti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. oh gitu Bu Tia. Boleh Bu Tia. Memangnya apa yang mau Bu Tia ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi tadi. Ibu pengawas berkeberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Lalu saya menjelaskan kepada beliau jika saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya, tapi tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, mungkin pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah Bu Reti. Oh begitu Bu Tia. Berarti karena Bu Tia tidak memakai buku teks gitu ya Bu ya, yang Iya. menyebabkan Bu pengawasnya seperti itu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan sampai Bu Tia kok tidak menggunakan buku teks gitu? Iya Bu Reti, saya itu sudah terbiasa Bu Reti tanpa menggunakan buku teks. Jadi saya terbiasa mengajar dengan cara tersebut itu dengan materi yang saya ajarkan sudah karena saya sudah merasa pelajaran yang saya pelajari itu sudah terkuasai. Jadi saya tidak perlu lagi menggunakan buku teks itu Bu Reti. Ya ya ya. Apa sih kelebihan yang dirasa Bu Tia gitu ya? Sehingga Bu Tia, aduh aku nggak mau nih pakai buku teks gitu. Kenapa kira-kira Bu Tia? Ya gini Bu Reti, sebenarnya saya tuh merasa lebih bebas gitu ya dalam menyampaikan materi dengan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, jadi tidak terpaku gitu ya di buku bacaan saja. Itu pendapat saya sih Bu Reti. Iya sih Bu, betul. Kalau boleh saya tahu ya, kan Bu Tia nggak pakai buku teks nih sekarang. Berarti Bu Tia pada saat mengajar, sumber belajar apa yang Bu Tia gunakan? Nah, biasanya ya Bu ya, saya itu suka menggunakan sumber belajar yang di internet. Kan sekarang anak-anak senang ya Bu ya, Iya, iya. menggunakan internet, terus di YouTube, ada artikel-artikel yang kekinian. Nah, itu kadang saya menggunakan apa sumber belajar di situ Bu biasanya gitu. Nih menurut Bu Tia ya, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir ya, pikir kembali ya Bu Reti, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat sih kepada eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran sebenarnya Bu Reti. Ya, betul Bu Tia. Saya setuju dengan pendapat Ibu bahwa ternyata semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu Tia ya. Iya, Di betul. semakin banyak yang kita gunakan itu akan semakin baik. Nah, sekarang nih, apa rencana Bu Tia nih untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah ini Bu Tia? Ya setelah saya pikir tadi saya yang pertama yang akan saya lakukan Bu Reti, saya paling akan menghadap dulu Ibu Kepala Sekolah. Saya akan menyampaikan permintaan maaf karena saya telah membuat kecewa Ibu Pengawas dengan apa mungkin pendapat-pendapat saya yang tetap kekeh petekeh gitu ya. Kalau memang memungkinkan juga saya akan ingin bertemu dengan Ibu Pengawas langsung supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu Reti. Nah,
Nih Bu Tia pengen ketemu ya sama Ibu Pengawas. Kira-kira nih, Betul. kalau Bu Tia saat bertemu dengan Ibu Pengawas, apa yang Bu Tia sampaikan kepada beliau? Iya Bu Reti, setelah tadi berbincang dengan Bu Reti, saya tuh jadi terbuka gitu Bu Reti. Jadi saya akan mengatakan kepada Ibu Pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya yaitu salah satunya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka gitu, dengan bebas gitu Bu. Nah, bagus sekali rencana Bu Tia tadi ya. Nih, kira-kira komitmen Ibu apa gitu terhadap rencana yang Ibu katakan tadi? Ya, saya akan berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya sarahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, jadi anak-anak lebih nyaman menggunakan sumber belajar yang mana, begitu Bu Reti. Wah, hebat sekali nih komitmennya Bu Tia. Saya ikut mendukung Bu Tia. Apa yang Ibu impikan dan Ibu cita-citakan ke depannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Reti atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya dan untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Reti. Amin, sama-sama Bu Tia. Iya. Jangan sungkan bercerita lagi pada saya. Terima kasih Bu Reti, alhamdulillah sudah jadi plong dan sudah menjadikan jalan solusi buat saya ke depannya. Terima Sami-sami Bu kasih. Tia, sami-sami.